Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang tragedi berdarah tahun 1998. Ninja membunuh guru ngaji, kiai, para ulama di daerah Banyuwangi. Kasus pembantaian kiai dan guru ngaji di Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1998 silam menjadi misteri sampai sekarang ini. Hingga saat ini kasus pembunuhan yang disebut dilakukan sekelompok ninja itu belum juga terungkap, baik pelaku, dalang maupun motif yang melatar belakanginya. Kasus pembantaian itu memang tak berulang, namun memori kelam itu tak akan pernah hilang, terutama bagi keluarga yang menjadi korban. Mereka menjadi yatim, janda, bahkan sebatang kara karena ayah, suami, ibu, dan orang-orang terdekatnya tewas dibunuh sang ninja. Berdasarkan data pemerintah, total terdapat 115 korban tewas di 20 kecamatan dalam tragedi berdarah tersebut. Sementara menurut data tim pencari fakta, bentukan PBNU lebih banyak lagi, yakni ada 143 orang. Kasus pembantaian kiai dan guru ngaji di Banyuwangi awalnya dimulai dari isu dukun santet. Saat itu orang-orang dianggap sebagai dukun santet tiba-tiba didatangi dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat menyebut pelakunya seperti ninja, selain karena memakai pakaian sebaya hitam dan bercadar membawa pedang. Mereka juga disebut memiliki kesaktian yang luar biasa karena bisa muncul secara tiba-tiba dan menghilang juga begitu saja. Tak hanya itu, mereka juga disebut bisa merangkak di dinding hingga melompat di batang dan dahan pohon kelapa dan bisa menghilang di pohon pisang. Pada keterangan lain, ninja tersebut juga disebut menggunakan handstalkie. Setiap kali beroperasi, mereka kerap beraksi saat malam hari tiba. Di tempat sasaran, lampu akan mendadak mati. Setelah itu, ninja masuk dan menjalankan aksinya. Pada hitungan menit, korban yang menjadi target ditemukan tewas bersimbah darah dengan berbagai luka. Kondisi korban saat itu ada yang terpotong-potong, patah tulang, atau pecah kepalanya. Salah seorang tokoh Banyuwangi, Muhammad Ridwan, mengakui cerita itu. Karenanya, masyarakat terutama di desa Sarang pada ketakutan saat malam hari tiba. Sebab biasanya pada jam itu ninja pasti akan muncul. Semua pada mengungsi dan mencari tempat yang aman. Ridwan mengatakan dirinya juga termasuk yang pernah menjadi sasaran. Dia menceritakan bagaimana saat malam hari di atap rumahnya tiba-tiba muncul suara orang berjalan. Tapi pas dilihat tidak ada apa-apa. Lalu muncul lagi di atas pohon kelapa. Pokoknya mencekam sekali. Menurut beberapa catatan, pembunuhan pertama kali terjadi pada Februari tahun 1998. Namun pada bulan berikutnya, korban yang tewas justru bertambah banyak sekali. Ironisnya, mereka yang tewas ternyata bukan hanya orang-orang yang disebut memiliki ilmu hitam atau santet, tetapi justru para kiai dan guru ngaji. Pas kejadian itu, Bupati Banyuwangi Purnomo Sigit kala itu mengeluarkan radiogram. Isinya menyerukan kepada aparat pemerintahan untuk mendata dan melakukan pengamanan terhadap beberapa tokoh, terutama kiai dan guru ngaji setempat masing-masing. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pembantaian justru semakin membrutal. Setiap hari korban yang tewas justru bertambah banyak, antara 2 hingga 9 orang setiap hari. Beberapa di antara mereka adalah tokoh-tokoh yang sempat masuk dalam pendataan. Itu sebabnya Purnomo Sigit kala itu banyak mendapat protes.
bahkan sekelompok masyarakat juga meminta kepada bupati untuk mundur dari jabatannya. Sebab informasi radiogram bupati itu justru menjadi petunjuk bagi para ninja untuk mendatangi target dan melakukan pembantaian. Waktu itu banyak para santri yang disenjatai bambu kuning. Pasca peristiwa itu situasi semakin genting sebab korban terus berjatuhan tanpa bisa dikendalikan. Khawatir akan banyak kiai yang menjadi korban, sejumlah pesantren pun menghimpun kekuatan. Mereka menggembleng para santri dengan ilmu kanuragan. Selain itu, mereka juga dipersenjatai dengan bambu kuning yang telah diberi doa khusus oleh kiainya. Tujuannya agar mereka siap sewaktu-waktu menghadapi ninja yang datang. Selain perlawanan fisik, para santri juga diajak untuk melakukan perlawanan batin dengan cara mengamalkan sejumlah bacaan doa selepas sholat maghrib dan subuh. Tujuannya mereka terhindar dari serangan ninja yang membabi buta. Upaya para santri ini pun diikuti oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong mencari bambu kuning, lalu membawanya kepada kiai yang dianggap alim atau didoai. Waktu itu tetangga saya banyak yang ikut. Saya pernah diajak tapi tidak mau. Kemudian dia mengatakan pada perlawanan itu ada beberapa ninja yang berhasil ditangkap warga. Mereka selanjutnya dipukuli, termasuk diseret dengan mobil dan dibakar. Terus kebersamaan dengan beberapa fenomena ninja ini di Banyuwangi waktu itu juga mendadak banyak orang gila berkeliaran di jalan. Bahkan banyak di antara mereka yang juga ditangkap warga dan dihakimi hingga tewas, sebab mereka dianggap sebagai ninja yang menyamar. Tak lama berselang, fenomena ninja di Banyuwangi itu pun reda dan hilang. Anehnya, fenomena orang gila pun ikut menghilang begitu saja. Tak lama berselang, fenomena ninja di Banyuwangi itu pun reda dan hilang. Hingga saat ini, kisah kelam tragedi ninja Banyuwangi masih menjadi misteri. Tidak diketahui siapa dalang di balik pembantaian dukun santet hingga guru ngaji dan para ulama di Banyuwangi. PBNU melalui tim pencari fakta sempat berusaha mengungkap fakta tersebut dengan meminta keterangan para keluarga korban. Namun upaya tersebut terhalang sebab mereka menolak memberi keterangan dan hanya meminta nama baik keluarganya dipulihkan, tidak dicap sebagai dukun santet. Nah, inilah saya sendiri waktu itu masih kecil, memang pada tahun 1998 saya sendiri masih kecil waktu itu ya. Jadi saya cuma hanya mendengarkan cerita-cerita dari banyak orang waktu itu ya. Memang ceritanya waktu itu sangat mencekam sekali ya, benar-benar mencekam waktu banyak ninja itu berkeliaran di mana-mana. Oke, cerita selanjutnya, ninja berkeliaran di mana-mana di Jawa Tengah dan yang lainnya nanti kita akan ceritakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.